Pernah kepikiran nggak, siapa sih manusia paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah? Emang siapa sih? Apakah Thomas Alva Edison? Jadi penasaran? Kasih tahu dong. Oke, saya kasih tahu. Jadi, ada seorang penulis Amerika bernama Michael H. Hart. Tahun 1978, dia nulis buku The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. Beliau membuat buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia. Dan sebagian ada tokoh dari masing-masing agama. Dan mungkin kalian gak bakalan menyangka yang menduduki posisi pertama berasal dari tokoh agama Islam. Sedikit catatan, Michael H. Hart bukan seorang Muslim, melainkan penganut agama Kristen. Jadi jelas, buku tersebut dibuat bukan atas dasar religius personal, melainkan fakta dan sejarah yang terjadi masa lampau. Berikut saya rangkum dari 10 besar manusia paling berpengaruh di dunia. Di posisi 10 ada Albert Einstein, fisikawan asal Jerman yang bikin teori relativitas. Penemuannya ini jadi dasar teknologi modern, mulai dari GPS sampai energi nuklir. Nama Einstein sendiri udah jadi simbol orang jenius di seluruh dunia. Nomor 9 ada Christopher Columbus, penjelajah asal Italia yang pada tahun 1492 berlayar ke barat dan akhirnya nemuin benua Amerika. Penemuan ini ngubah sejarah dunia, meski di balik itu ada juga sisi gelap kolonialisasi. Nomor 8 ada Johannes Gutenberg dari Jerman, penemu mesin cetak modern di abad ke-15. Berkat cetakan Gutenberg, buku bisa diproduksi massal, ilmu pengetahuan menyebar lebih cepat, dan lahirlah era Renaissance di Eropa. Di peringkat 7 ada Cai Lun, pejabat Tiongkok dari dinasti Han. Dialah yang pertama kali menemukan kertas modern sekitar abad pertama Masehi. Bisa dibilang tanpa Cai Lun, kita nggak akan kenal buku, surat kabar, bahkan konten catatan kayak sekarang. Nomor 6 ada Santo Paulus atau Rasul Paulus. Dia tokoh kunci dalam penyebaran ajaran Kristen keluar dari Yahudi. Meski bukan murid langsung Yesus, pengaruhnya besar banget karena lewat surat-suratnya, agama Kristen berkembang pesat ke Eropa. Di peringkat 5 ada Konfusius atau Konghucu, filsuf Tiongkok kuno. Ajarannya soal moral, keluarga, dan pemerintahan sampai sekarang masih dipelajari, terutama di Asia Timur. Nomor 4 ada Siddhartha Gautama alias Buddha. Dari India, beliau ngajarin jalan menuju pencerahan dan nirwana. Sekarang, ajaran Buddha dianut ratusan juta orang di seluruh dunia. Nomor 3 ada Yesus Kristus, tokoh sentral agama Kristen yang ajarannya menyebar luas dan jadi agama terbesar di dunia. Meski begitu, Hart menaruh Yesus di nomor 3, bukan 1, karena menurutnya Yesus berperan sebagai inspirasi spiritual, sementara penyebaran ajarannya banyak dibangun oleh pengikutnya, terutama Paulus. Di posisi 2 ada Isaac Newton, ilmuwan Inggris yang menemukan hukum gravitasi dan dasar-dasar fisika klasik. Penemuan Newton bikin revolusi sains dan jadi fondasi teknologi modern. Tapi tetap aja, dia masih di bawah posisi nomor 1. Wow, orang jenius semua. Tapi saya masih penasaran, siapa sih peringkat nomor 1? Oke, saya kasih tahu. Dan ini dia yang bikin heboh. Menurut Michael H. Hart, manusia nomor 1 paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad. Kenapa beliau ditaruh paling atas? Hart bilang, Nabi Muhammad itu satu-satunya tokoh yang sukses total di 2 bidang sekaligus, pemimpin agama dan pemimpin dunia. Dalam waktu kurang dari 23 tahun, beliau bawa bangsa Arab dari masa jahiliyah yang penuh kekacauan, penyembahan berhala, perpecahan, menjadi bangsa yang bersatu dan melahirkan peradaban besar. Ajaran beliau nggak cuma soal ibadah, tapi juga mengatur hukum, sosial, ekonomi, bahkan politik. Dan hebatnya, Islam yang beliau bawa masih terus berkembang sampai sekarang, jadi agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia. Itulah alasan kenapa Michael Hart, seorang penulis Amerika non-Muslim, menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Bukan cuma Michael H. Hart, tapi ada tokoh besar non-Muslim lain yang mengakui kalau Nabi Muhammad memang pantas menjadi manusia nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah.